akan datang esok malam, berjanji pada bunga dalam taman, aku petik mawar harum bagi tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang cerita kiriman dari Sobat Kembara yang bernama Fani Putri. Cerita ini dikirim di email kembarasunyi2020@gmail.com, dan kisah ini berlatar belakang sekitar tahun 2000-an, di mana pada saat itu ada satu orang warganya yang dikatakan hidup kembali. Sebelum kita masuk ke tayangan, untuk teman-teman yang sedang nonton tayangan ini dan belum subscribe, yuk bantu kami subscribe agar kami lebih semangat lagi dalam membangun channel Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada cerita kiriman dari Sobat Kembara, namanya Fani Putri. Jadi Fani ini sebenarnya sudah ngirim cerita kalau nggak salah di tahun kemarin, cuman karena ya kita ini sibuk dengan pembacaan email yang masuk terus menerus, jadi sampai akhirnya kita sampai di emailnya Fani Putri ini. Nah, Fani Putri itu Fani cerita kalau dia ini di kantor di sela-sela kerja itu sering nonton Kembara Sunyi sama teman-temannya. Jadi ya kami mengucapkan terima kasih juga buat Fani dan teman-teman yang sudah mensupport Kembara Sunyi dan juga sering dengerin cerita-cerita di Kembara Sunyi. Juga buat teman-teman yang lainnya yang mungkin di sela-sela kerjaan, mungkin lagi nongkrong di warung kopi atau lagi sama keluarga terus nonton Kembara Sunyi. Kami titip salam buat semua. Sehat selalu buat semuanya, semoga dilimpahkan rezekinya dan semoga masalah-masalah ini segera diberi jalan keluar sama Allah. Jadi Fani cerita dia tinggal di satu daerah yang letaknya ini adalah perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jadi sehari-hari mungkin karena waktu itu, ini sekitar tahun 2000-an. Dan Fani ini cerita kalau di daerahnya itu masih sangat tradisional, artinya warganya masih gotong royong, dan umumnya warga di sana ini kerjanya adalah sebagai petani karena masih banyak sawah dan masih banyak hutan di sana. Jadi kadang-kadang masih banyak orang yang juga cari kayu bakar di hutan, dan ada juga yang profesinya sebagai penebang kayu. Dan di sana itu masih digunakan sarana seperti kentongan. Jadi kalau kita tahu kentongan ini sudah dikenal oleh masyarakat Nusantara sudah dari zaman dulu sekali. Kentongan ini bisa juga dikatakan sebagai alat komunikasi pada waktu itu, pada zamannya. Tapi sampai hari ini beberapa desa masih sering menggunakan kentongan ini sebagai sarana komunikasi antar warga atau seperti sandi morse lah istilahnya. Jadi misalnya ketika ada orang meninggal, ada kebakaran, bencana alam, kentongan ini sebagai pertanda. Jadi misalnya ada bencana alam, dikabarkan dari kentongan, orang-orang ini segera langsung mengantisipasi hal itu. Nah, kentongan ini terbukti
mampu untuk dijadikan sebagai alat komunikasi pada masa itu, dan sampai sekarang masih juga digunakan. Kita nggak tahu sejarahnya seperti apa, cuman dari referensi yang tak baca, sudah dari zaman kerajaan masa lalu seperti di Nusa Tenggara Barat, waktu itu raja-rajanya sudah menggunakan kentongan itu sebagai alat komunikasi. Dan juga pada masa ketika Laksamana Cheng Ho itu datang ke Nusantara, pada waktu itu kan Laksamana Cheng Ho ini seorang muslim dari Cina, dan kebetulan beliau dan pasukannya ini naik kapal menuju ke Nusantara untuk menyebarkan agama Islam. Ternyata ketika sampai di Nusantara itu, Laksamana Cheng Ho itu melihat banyak warga yang di Nusantara itu yang sudah menggunakan kentongan sebagai sarana komunikasi atau sarana dakwah agama. Dari situlah Laksamana Cheng Ho ini kemudian ketika kembali ke Cina, dia ini membawa serta kentongan untuk diperkenalkan ke rakyat Cina. Waktu itu juga nggak hanya rakyat Cina, tapi Jepang, Korea itu juga mengenal kentongan dari Laksamana Cheng Ho ini. Jadi kita patut berbangga bahwa kentongan itu sudah dikenal di berbagai bangsa, dan alhamdulillahnya kentongan itu berasal dari Nusantara. Kembali ke cerita itu tadi, bahwa pada masa itu di tahun 2000 itu warga desa masih menggunakan kentongan. Ada satu orang, kita sebut namanya Pak Joko. Pak Joko ini merupakan ketua RT di desanya Fani. Dan Pak Joko ini dikenal orang-orang punya satu kelebihan. Artinya beliau ini juga bisa dikatakan mampu menyembuhkan orang yang sakit. Apalagi orang ini dikenal warga sangat baik, makanya orang-orang memilih Pak Joko ini sebagai ketua RT. Satu malam, Pak Joko itu nggak bisa tidur. Dia itu di rumah, dia gelisah sekali. Tidur di kasur, bangun lagi, dia keluar. Pak Joko ini keluar, ngelihat keadaan kampungnya. Dan sesekali Pak Joko ini keluar ke rumah dan melihat ke ujung gang. Di ujung gang ini kan memang ada pos kamling yang dijaga oleh satu orang. Satu orang ini memang ditugaskan untuk jaga kampung. Di situ dilihat masih ada orang di pos kamling. Dan Pak Joko kemudian masuk lagi, tapi Pak Joko ini masih ngerasa gelisah, nggak bisa tidur. Kemudian Pak Joko ini keluar rumah, dia nyalakan rokok sambil santai. Dilihat jam itu sudah sekitar jam 2 dini hari. Nah, waktu mematikan rokoknya, Pak Joko ini mau masuk. Di saat itu juga Pak Joko ini dengar ada suara kereta kencana yang cering, 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 cering. Awalnya Pak Joko ini mikir, siapa jam segini kok pakai kereta kuda masuk kampung? Biasanya tidak pernah ada kereta kencana ini masuk di kampungnya. Nah, Pak Joko itu penasaran. Dia ngelongok keluar, ternyata kereta ini berhenti persis di depan rumah satu orang warganya. Kita sebut namanya Pak Darmo. Jadi rumah Pak Darmo ini letaknya nggak jauh dari rumah Pak Joko. Jadi di sini rumah Pak Joko, di seberangnya ini ada rumah, di seberangnya lagi, di pinggirnya lagi ada rumah, di sebelahnya lagi ada seperti kebun kecil, dan di situ rumah Pak Darmo. Jadi dari rumah Pak Joko kelihatan rumah Pak Darmo tapi agak jauh. Jadi kalau misalnya ada orang atau ada tamu di rumah Pak Darmo itu, kalau orang-orang lagi ngobrol atau ketawa, sesekali itu terdengar samar-samar. Nah, waktu itu kereta kencana ini persis berhenti di depan rumah Pak Darmo. Pak Joko awalnya mikir, ini apa tamu Pak Darmo? Tapi Pak Darmo ini sejauh ini nggak pernah punya tamu yang selalu datang seperti ini atau dini hari, apalagi ini bawa kereta kencana. Di situ kelihatan kalau kereta kencana ini ditarik oleh 4 kuda. Nah, Pak Joko awalnya dia ini bingung. Ini siapa? Jadi Pak Joko cuma diam di depan rumah, terus dia mau manggil istrinya, nggak berani. Jadi Pak Joko tetap diam di depan rumah sambil terus memperhatikan arah situ. Pak Joko sempat mikir, kalau ini orang asing atau dia niat jahat, harusnya yang jaga di pos kamling itu sudah ngetuk kentongan. Artinya tanda bahaya, tapi ini kok nggak ada ketukan kentongan.
berarti mungkin bisa jadi yang jaga di pos kamling itu nggak tahu dengan adanya kedatangan kereta ini. Ditunggu, sambil ditunggu, ternyata nggak lama kemudian kereta ini jalan lagi, cring, 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 lewat di depan rumah Pak Joko itu. Jadi Pak Joko itu sempat ngelihat kereta kencana ini lewat di depan rumahnya, dan di situ ada satu kusir di depan, dan di belakang itu ada seperti perempuan yang seperti baju kerajaan. Dia ini pakai baju kebaya merah dan cantik sekali. Bisa dikatakan kalau teman-teman pernah lihat gambarnya Nyi Roro Kidul, ya hampir mirip seperti itu, tapi dia pakai baju kebaya merah. Dan dia pandangannya ke depan, nggak noleh sama sekali. Jadi waktu kereta kencana ini lewat, jering, 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 Pak Joko itu sempat tercengang sebentar ngelihat kereta kencana ini lewat persis di depan rumahnya. Dan waktu persis di depan Pak Joko itu, kereta kencana ini kelihatan ukurannya nggak biasa. Kalau biasanya kita ngelihat kereta kencana itu memang besar, tapi ini ukurannya 2 kali lebih besar daripada itu. Jadi kelihatan sekali kuda ini ukurannya besar dan lewat tak brak 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 dengan suara jering 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 jering, kemudian menghilang. Nah, setelah kejadian itu, Pak Joko ini bangunin istrinya. Bu, sambil wajahnya pucat. Nah, istrinya Pak Joko itu karena ngelihat Pak Joko yang pucat, dia takut, "Ini apa, Pak? Ada apa, Pak?" "Aku barusan melihat kereta kencana lewat." Dan dia itu berhenti persis di depan rumah Pak Darmo. Itu apa tamunya Pak Darmo atau gimana? Tapi kok pas pulang itu tak lihat perempuan ini pakai baju kerajaan, warna bajunya itu kebaya merah. Perempuan ini cantik sekali. Nah, istrinya Pak Joko itu cuma diam. "Bapak ini mungkin kecapean, makanya ayo tidur aja udah, nggak usah melean-melean gitu." Lah, aku ini nggak ngelindur, aku ini lihat persis kok. Aku sempat meyakinkan diriku sendiri itu benar-benar yang tak lihat itu benar-benar kereta kencana apa enggak. Tapi pas lewat persis di depanku itu aku semakin yakin itu kereta kencana, Bu. Yang numpang itu perempuan cantik. Nah, setelah kejadian itu, istrinya Pak Joko ini bilang, "Ya udah tidur aja udah ya, tidur. Habis ini subuh, Pak." Lah, Pak Joko tidur sebentar, kemudian subuh hari. Pagi harinya ya Pak Joko aktivitas seperti biasa, dan kebetulan lewat persis di depan rumah Pak Darmo. Dilihat ya di depan rumah Pak Darmo itu selalu tutupan, karena memang ada beberapa warga itu yang bilang kalau Pak Darmo dan istrinya ini kadang-kadang sering tertutup. Dia tidak seperti warga yang lain yang sering berbaur. Jadi ada warga yang cerita, kebetulan di samping rumah Pak Darmo ini namanya Bu Yuni. Bu Yuni ini yang sering kali mendengar kalau mereka lagi bertengkar atau mereka lagi ngobrol itu sering kali terdengar samar-samar. Karena rumah Bu Yuni itu ada jendela di samping rumahnya yang langsung menuju ke halaman belakang rumah Pak Darmo itu. Nah, Pak Joko itu dapat informasi dari Bu Yuni terutama tentang keseharian Pak Darmo itu seperti apa. Waktu itu ketika Pak Joko jalan di depan rumah Pak Darmo itu ya nggak ngelihat ada keanehan apa-apa. Seperti biasa aja, rumah ketutup. Nah, Pak Joko melanjutkan perjalanannya karena Pak Joko ini juga kerja di satu pabrik yang kadang juga masuk pagi, kadang juga masuk malam. Sepulangnya dari situ, malam itu Pak Joko itu nggak bisa tidur lagi. Dia ini gelisah, nggak tahu kenapa. Waktu itu istrinya nyamperin, "Pak, ayo tidur aja. Udah malam ini." Dilihat udah jam 10:30 malam. Akhirnya Pak Joko sempat untuk memaksakan diri untuk tidur. Di situ Pak Joko sempat ketiduran, dan sekitar jam 1 dini hari Pak Joko itu ngerasa tenggorokannya kering banget. Tenggorokan kering kayak ada yang ganjel di sini. Pak Joko pun bangun, beliau langsung ngambil air, beliau minum, dilihat jam masih jam 1:30. Disitulah Pak Joko itu udah nggak bisa tidur lagi. Terus beliau keluar, nyalakan rokok sambil ngelihat keadaan kampung waktu itu. Dan nggak lama setelah itu, baru sekitar 2 hisapan rokok, dengar ada suara kereta kencana datang lagi, cering, cering, cering. Lah, Pak Joko waktu itu kaget lagi. Loh, kok ada kereta kencana lagi? Tapi kok yang jaga itu nggak bunyikan kentongan. Harusnya kalau ada tamu yang jam segini ini harusnya ditegur lebih dulu atau seperti apa. Tapi begitu dilihat kok nggak ada
tanda apapun. Jadi kereta kencana ini lagi-lagi berhenti persis di depan rumah Pak Darmo, dan Pak Joko waktu itu lihat persis perempuan ini yang pakai kebaya merah itu turun lagi dari keretanya dan masuk ke rumah Pak Darmo. Ditunggu aja sama Pak Joko, itu ditunggu sambil ngabisin rokok. Dia ini mau masuk ke dalam bangunin istrinya, tapi nanti khawatir istrinya takut. Jadi Pak Joko nunggu di situ sambil ngisep rokok, ditunggu. Ini siapa sebenarnya? Jadi di situ Pak Joko itu dengar nggak ada perbincangan apapun. Seharusnya kalau ada perbincangan, mesti dengar samar-samar. Apalagi itu sekitar jam 1:30 dini hari yang keadaan sunyi senyap. Nggak ada suara apapun kecuali serangga. Didengar terus. Dan nggak lama kemudian, Pak Joko ini mulai dengar. Ada suara perempuan itu yang lagi nembang. Nah, waktu itu Pak Joko dengerin. Ini perempuan kok jam segini nembang. Mulailah Pak Joko ini nggak enak, dimatikan rokoknya. Pak Joko ini keluar dari rumahnya, ngendap-ngendap mendekati arah rumah Pak Darmo. Jadi Pak Joko ini sambil ngintip, takut kalau dia ini dikiranya mau tahu campur urusan orang. Pak Joko ini ngendap-ngendap sambil ngintip. Ternyata di situ Pak Joko itu ngelihat perempuan pakai baju kebaya merah itu seperti menidurkan Pak Darmo di atas pangkuannya. Jadi dilihat jelas kalau Pak Darmo ini tidur seperti biasa sambil ngadep ke atas. Dan perempuan ini sambil menghadap ke arah Pak Darmo dan sambil nembang seperti itu. Jadi Pak Joko itu sempat ngelihat beberapa menit kejadian semacam itu. Perempuan ini terus nembang seperti itu dan Pak Darmo itu nggak ada reaksi apa-apa kecuali diam seperti ini sambil ngadep ke atas. Anehnya di situ kok Pak Joko itu nggak ngelihat ini istrinya kemana, perempuan ini siapa kok berani-beraninya menidurkan Pak Darmo di atas pangkuannya. Jadi jelas sekali Pak Joko itu ngelihat seperti itu dan Pak Joko itu mundur pelan. Langsung masuk ke rumah, dia sampaikan hal itu pada istrinya. Bu, itu loh, kamu harus lihat itu. Coba kamu lihat. Mau Pak, aku enggak berani Pak, enggak berani. Udah kamu lihat, biar kamu itu bisa yakin kalau yang tak lihat itu benar-benar. Jadi begitu istrinya Pak Joko ini keluar, kereta kencana ini sudah jalan. Dan di situ itu istrinya Pak Joko itu kaget bener, karena bener-bener ngelihat kereta kencana ini lewat di depan rumahnya, cak, ring, jeng, kemudian hilang. Nah waktu itu mereka masuk dan pagi harinya Pak Joko ini jalan-jalan ke sekitar kampung dan dilihat rumah Pak Darmo ini masih tutupan, nggak ada sesuatu apapun yang aneh. Nah waktu Pak Joko ini jalan, Bu Yuni yang tetangga tinggal di dekat rumah Pak Darmo itu manggil, Pak Joko. Ya Bu Yuni, Pak, ngapunten saya mau ngomong sebentar. Kenapa Bu? Ini ngomongnya di mana ya? Coba kita di pos kamling aja Pak, biar enak. Akhirnya Pak Joko ini diajak sama Bu Yuni itu ngobrol di pos kamling. Dia bilang, Pak, mohon maaf ya Pak, semalam itu saya kan bangun sekitar jam 1:30. Saya tuh rencana mau kencing di belakang. Lah pas setelah kencing itu saya mau kembali ke kamar kok dengar ada suara perempuan yang lagi nembang di rumah Pak Darmo. Lah Pak Joko juga kaget, loh Bu Yuni juga dengar suara itu. Iya Pak. Lah saya tuh sempat ngintip, begitu tak intip itu ada perempuan pakai baju kebaya merah dan Pak Darmo itu tidur di pangkuannya perempuan ini. Loh Bu, Pak Joko tanya ke Bu Yuni, yang tahu ini, yang ngelihat ini siapa aja selain Bu Yuni? Nggak ada Pak, ya saya aja. Saya tuh sempat bangunin suami, tapi suami saya nggak mau bangun karena mungkin kecapean. Ya saya lanjutkan tidur lagi, tapi suara perempuan itu masih terus nembang. Saya tuh nggak sempat mikir karena ya campur ngantuk, campur ketakutan, itu siapa perempuan yang di rumah Pak Darmo jam segitu. Akhirnya Pak Joko pun cerita, Bu Yuni, 2 hari yang lalu itu saya juga lihat ada kereta kencana yang berhenti persis di depan rumahnya Pak Darmo. Tapi saya cerita ke istri saya sempat nggak percaya. Dan besoknya, ya malam kemarin itu, ya saya juga dengar ada perempuan yang nembang itu. Malah saya sempat ngintip, Pak Joko bilang gitu. Lah itu apa ya Pak? Bu Yuni bilang gitu.
Nggak tahu, makanya saya ini rencana mau tanya sama Pak Darmo sama Bu Darmo lah, kok mereka ini pintunya selalu ketutup. Saya nggak enak mau ngetuk pintu juga. Ya udahlah Pak, kalau gitu saya cuma ngomong seperti ini, Bu Yuni gitu. Akhirnya malam itu pun datang. Malam itu Pak Joko ini tidur. Dia nggak ada ngerasa nggak bisa tidur, dia tidur lelap seperti biasa. Subuh hari waktu Pak Joko sholat subuh, setelah sholat subuh waktu salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu selesai salam, Pak Joko ini dengar ada suara kentongan. Tuk, 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 innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu, siapa yang meninggal, Bu? Karena kentongan ini kan macam-macam bunyinya. Lah kentongan yang diketuk seperti itu tadi 3 kali, tuk, 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 menandakan bahwa ada yang meninggal hari itu. Pak Joko bilang ke istrinya, Bu, siapa yang meninggal? Ya enggak tahu Pak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya Pak Joko ini keluar sama istrinya, ternyata di situ warga kampung ini sudah keluar semua. Siapa yang meninggal? Siapa yang meninggal? Pak Darmo, Pak. Pak Darmo, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya Pak Joko itu langsung menuju ke rumah Pak Darmo. Ternyata Bu Darmo di situ itu nangis. Bu Darmo nangis. Pak Joko, Pak Darmo sudah nggak ada, Pak. Oke Bu, yang sabar nggih Bu. Pak Joko coba menenangkan. Habis ini biar warga ini biar membawa padusannya, jadi tempat buat pemandian jenazahnya dan juga menyiapkan segala sesuatunya. Jadi Bu Darmo tenang aja di sini udah. Akhirnya pagi itu jam 6:30. Nah, Fani ini yang kebetulan yang kirim cerita ini, Fani ini berangkat sekolah waktu itu. Fani berangkat sekolah, dilihat orang-orang itu sudah menyiapkan segala sesuatunya. Dan di situ kemudian sekitar jam 9 pagi, Pak Joko yang merupakan ketua RT, dia ini tanya lagi ke Bu Darmo, ini dimakamkan jam berapa Bu? Kalau saran saya segera dimakamkan. Nah Bu Darmo ini tetap nangis, Pak RT saya bingung, saya mau ngomong gimana ya Pak. Terus gini aja lah Pak, lebih baik Pak RT bilang ke warga, suruh pulang dulu. Biar nanti saya butuh tenang dulu, nanti tak kabari lagi kalau memang jenazah ini siap dimakamkan. Pak RT ini, Pak Joko itu sempat tanya lagi, loh emangnya kenapa kok kita disuruh pulang? Kita ini sudah siap kok Bu, dimakamkan jam berapapun kami siap. Udah nggak apa-apa Pak, suruh pulang aja warga kampung. Loh terus gimana ini dimakamkan jam berapa? Nanti saya kabari ya Pak, mungkin nanti jam 12 siang saya nanti ke rumah Pak RT, tak kabarkan lagi. Gitu tak Bu? Iya Pak. Akhirnya warga disuruh pulang oleh Pak Joko itu. Ayo pulang semua, pulang. Ini permintaan dari tuan rumah, suruh pulang semua. Lah akhirnya warga tanpa banyak tanya, ya pulang. Mereka pulang masing-masing. Sampai kemudian Fani ini cerita, siang itu jam 12 siang itu Fani pulang dari sekolah. Dia itu ngelihat di rumah Pak Darmo itu masih sepi, masih tutupan. Dan di situ tempat pemandian jenazah, terus keranda mayat itu masih ada di situ dan nggak ada orang sama sekali. Fani itu yang heran juga, ini kan Pak Darmo kan meninggalnya tadi subuh, kok sampai jam sekarang belum dimakamkan, kok masih tutupan. Nah karena Fani waktu itu masih kecil ya, dia pulang. Ternyata di sekitar jam 12:30, Bu Darmo ini keluar menuju ke rumah Pak Joko. Pak Joko, minta tolong Pak Joko, mungkin bisa ke rumah. Loh ada apa Bu? Sudah siap dimakamkan? Nggak tahu lah Pak. Jadi Bu Darmo itu nangis. Nah Pak Joko itu langsung segera menuju ke rumah Pak Darmo. Rumah Pak Darmo itu begitu Pak Joko masuk, ternyata di lain cerita Bu Yuni itu yang merupakan tetangga dari Pak Darmo. Dia ini sudah cerita ke tetangga-tetangga. Karena banyak tetangga yang nanya dan karena rumah Bu Yuni ini dekat dengan Pak Darmo, mereka ini tanya, Bu Yuni kenapa kok belum dimakamkan jenazahnya Pak Darmo? Lah enggak tahu, itu kayaknya Pak Darmo itu hidup lagi. Wah yang bener tah? Iya lah gimana Bu? Aku tadi jam 11 siang itu ke dapur, aku itu kayak dengar suara Pak Darmo lagi marah-marah. Marah-marah gimana? Ya itu suara Pak Darmo itu bentak-bentak. Itu kayaknya mungkin hidup lagi Pak Darmo. Loh yang bener tah Bu Yuni kalau ngomong, masa orang udah meninggal kok hidup lagi? Enggak tahu lah, itu Pak RT lagi ke rumah Pak Darmo. Nah, begitu Pak RT ini di rumah Pak Darmo itu, ternyata di situ dilihat sebelum masuk itu Bu Darmo itu sempat cerita,
Pak RT, saya ini nggak tahu apa yang terjadi sama suami saya. Suami saya ini sudah meninggal tapi dia ini kayak bangun lagi. Duh, yang benar Bu. Iya Pak, coba Pak RT lihat sendiri. Dan begitu Pak RT ini masuk, Pak Joko itu ada, Pak Darmo itu ada di pojokan sambil gini dan sambil ngerokok. Dan ini masih pakai baju yang ketika dia meninggal, tadi pakai baju singlet, sambil diam di pojokan sambil ngerokok. Nah waktu itu Pak RT ini langsung mendekati Pak Darmo itu. Pak RT itu sempat salam, Assalamualaikum. Pak Darmo itu diam aja sambil ngerokokan. Lah, waktu itu juga ditanya, jenengan ini siapa? Ditanya sama Pak RT itu. Kamu ini siapa? Nah dia bilang, aku ndak mau ditinggal, aku ndak mau dikubur, aku maunya sama Pak Darmo. Nah Pak RT tanya lagi, kamu ini siapa? Pokoknya aku ndak mau ditinggal. Nah, akhirnya Pak Joko ini ngerangkul Bu Darmo, dia ngajak keluar. Pak Joko bilang, Bu, ini Pak Darmo ini sebenarnya sudah meninggal. Itu yang tadi ngomong itu gawannya, itu kayak semacam kodam. Pasti Pak Darmo ini punya satu jimat yang menjadikan Pak Darmo itu seperti ini. Ibu tahu nggak Pak Darmo ini nyimpen barangnya di mana? Nggak tahu Pak RT, sambil nangis Bu Darmo itu sambil, saya ini nggak tahu. Wis pokoknya sekarang ibu ikhlas, Pak Darmo itu sudah meninggal. Jadi yang tadi ngomong itu barang peliharaannya. Sudah ya Bu, nggak usah khawatir. Habis ini sudah kita mandikan, Pak Darmo kita mandikan, dan setelah itu kita manggil Ustadz, terus kita makamkan seperti biasa. Akhirnya Pak Bu Darmo setuju, dipanggillah satu Ustadz. Ada Ustadz yang usianya masih muda, sekitar 25 tahunan. Kebetulan Ustadz ini juga ditunjuk sebagai mudin muda di sana. Jadi kalau ada orang meninggal yang bagian doa itu ya orang ini, namanya si Fatur. Fatur ini mudin yang muda di sana. Begitu Ustadz ini datang, dia ini langsung bilang, ini gimana Pak RT? Ya sudah, dimandikan seperti biasa. Jadi pada waktu Ustadz ini datang, Pak Darmo itu sudah seperti jenazah, jadi sudah meninggal, nggak seperti yang dilihat oleh Pak Joko tadi. Begitu dimandikan ya nggak ada keanehan apa-apa dan dikafankan. Begitu dikafankan, orang-orang ini dikumpulkan kembali sekitar jam 3:30 sore, di mana di situ jenazah Pak Darmo itu terbujur di situ dan orang-orang kemudian membacakan tahlil. Dan ini posisinya sudah di pocong, orang-orang ini bacakan tahlil. Dan di tengah-tengah membacakan tahlil, tiba-tiba jenazah Pak Darmo itu duduk seperti ini. Dan orang-orang yang baca tahlil itu kaget, astagfirullahaladzim. Nah Ustadz ini, dia bilang, udah nggak usah takut, teruskan tahlil, terus baca tahlil. Nah begitu Ustadz ini datengin, dia deketi ke arah Pak Darmo itu, dia di jenazahnya itu seperti ini, dia cuman matanya terpejam, karena waktu itu pocongnya belum ditutup. Dia ini matanya terpejam sambil, ya wajahnya seperti pucat seperti itu. Dia nggak ngomong apa-apa, tapi sambil sedekap gini dan kayak duduk seperti ini posisinya. Terus Ustadz ini sempat bilang, kamu ini siapa? Ini sudah bukan ragamu. Udah, kamu nggak perlu lagi di sini. Kamu pergi. Nah, ini posisinya Pak Darmo itu jenazahnya, mulutnya itu seperti ini, tapi ada suara ketawa seperti perempuan. Nah, waktu itulah orang-orang ini semakin ketakutan dan bacaan tahlil itu dihentikan. Nah, Ustadz ini sempat bilang, ayo terus baca tahlil, enggak apa-apa, baca tahlil semua terus, kita tetap tahlili. Akhirnya ditidurkan, jenazah ini ditidurkan oleh Ustadz itu, kembali lagi dibacakan tahlil. Dan gak lama setelah itu, pocong dari Pak Darmo tiba-tiba bangun seperti ini, seret. Nah, waktu itulah beberapa orang ini lari. Karena saking takutnya, tiba-tiba jenazah ini berdiri lagi. Dan suara ketawa itu muncul lagi. Padahal wajah Pak Darmo itu tetap matanya terpejam. Mulutnya juga nggak buka sama sekali. Tapi ada suara keras seperti itu. Suaranya keras seperti perempuan yang ketawa. Nah, karena waktu itu sudah banyak yang lari. Tapi masih ada beberapa yang tinggal di situ. Dan satu ustadz ini kemudian membacakan sesuatu ke jenazah Pak Darmo, kemudian ditidurkan lagi,
dia sempat membisikkan sesuatu di telinga jenazah Pak Darmo itu. Jadi dibisikkan sesuatu, nggak lama setelah itu Ustadz ini datengin istrinya, datengin Bu Darmo, dia bilang, "Bu, ini Pak Darmo ini punya satu simpenan, ini disimpan di mana? Biar kita cari." "Nggak tahu Pak Ustadz, nggak tahu Pak Ustadz. Tadi Pak RT juga bilang gitu, saya nggak tahu. Udah, pokoknya ini disimpan di bawah rumah, di mana kira-kira?" Akhirnya Bu Darmo itu sempat mikir sambil terus nangis. Bu Darmo ini bilang, "Mungkin ada di bawah itu Pak Ustadz. 2 minggu yang lalu itu Pak Darmo itu kayak bikin satu semen gitu loh. Dia bikin satu semenan mungkin di situ. Di mana letaknya? Ayo." Tadi dicari, di bawah itu memang ada satu semen yang bentuk semenan yang sudah kering, dibongkar oleh orang-orang, pakai linggis, pakai segala macam. Begitu dibuka ada satu dompet. Jadi teman-teman tahu dompet yang biasanya kita dapat di toko emas itu, ada selerekan di atas, itu dibuka ada batu warnanya hijau kebiru-biruan. Nah, disitulah dibawa dan orang-orang disuruh keluar semua. Jadi jamaah-jamaah yang lagi tahlil disuruh keluar semua. Ayo keluar semua. Bu Darmo juga disuruh keluar dari rumah, dan di situ Pak Ustadz sama jenazahnya Pak Darmo yang ada di situ. Nah, ternyata cerita dari Ustadz ini adalah ketika Ustadz ini berdua dengan jenazahnya Pak Darmo, batu ini diletakkan di samping Pak Darmo, dan seperti ada asap yang berubah jadi perempuan. Jadi perempuan ini rambutnya panjang sampai terurai ke belakang, dia pakai baju kebaya merah dan wajahnya hancur sekali, buruk sekali. Dia sambil melotot ke arah Ustadz ini. "Kon lapo melok-melok? Kamu ngapain ikut-ikut?" Gitu. Kamu sudah nggak bisa lagi tinggal di sini. Kamu pulang lagi, salam. Kamu pulang. Jangan lagi ganggu Pak Darmo. Pak Darmo sudah meninggal. "Iki bojoku." Si perempuan itu bilang seperti itu. Jadi, "Ini suamiku, aku istrinya." Perempuan itu sempat bilang, "Nggak bisa. Kamu sudah bukan lagi istrinya." "Aku istrinya." Dia bilang ke Ustadz seperti itu. Nah, Ustadz ini sambil membacakan sesuatu. Akhirnya setelah dibacakan sesuatu itu, si sosok perempuan baju merah ini tiba-tiba kayak teriak dan hilang. Nah, waktu itu juga Ustadz ini langsung buka pintu, dia manggil semua, "Ayo, sudah siap, ayo segera dimakamkan." Nah, di situ Bu Darmo ini nangis. Ustadz ini bilang ke Bu Darmo, "Bu, tolong perempuan ndak usah ikut prosesi untuk memakamkan ini." Jadi semua perempuan, dia juga bilang ke Pak RT, Ustadznya, "Pak RT tolong sampaikan ke warga, semua perempuan, baik itu yang kecil maupun yang dewasa maupun yang tua, jangan ikut prosesi untuk pemakaman ini. Jadi semua tinggal di rumah, jangan ada satupun yang keluar. Ini makhluk ini jahat, perempuan ini. Dia ini bakal melukai siapapun yang perempuan." Jadi semua perempuan masuk rumah. Jadi semua perempuan masuk di rumah, dan waktu itu orang-orang ini, laki-laki semua ini keluar. Begitu jenazah Pak Darmo ini diantarkan keluar, baru beberapa langkah, tiba-tiba ada petir, duar, dan tiba-tiba hujan waktu itu. Hujan deras, waktu itu sekitar jam 5 sore. Nah, orang-orang yang ngangkat ini semakin berat, karena hujan ini semakin deras dan angin begitu kencang. Orang-orang mengantar jenazah ini sempat bilang ke Ustadz tersebut, "Ustadz, ini gimana Ustadz? Berat ini Ustadz, harus butuh orang lagi." "Iya Pak, sebentar Pak. Ayo yang belakang, dibantu." Jadi jenazah itu terasa berat. Begitu jalan, orang-orang jalan, "Ini gimana Ustadz?" "Tetap dilanjut, lanjut terus. Nah, begitu mendekati makam, hujan ini sedikit berhenti, tinggal gerimis. Nah, waktu itu jenazah ini ditaruh, dan orang-orang ini sempat tanya ke penggali kubur, "Loh Pak, ini kok baru digali? Kan jenazahnya ini harusnya meninggalnya tadi subuh, kenapa kok baru digali? Ini sudah sore." "Lah, kita ini sudah gali Pak, itu coba lihat di sana." Nah, ternyata para penggali kubur itu dari pagi mereka sudah gali makam. Ternyata ketika digali makam ini keluar air yang sangat kotor sekali dan berbau busuk. Lalu kemudian penggali kubur ini nyari tanah lagi dan digali lagi untuk kedua kalinya. Waktu itu sudah siang hari, begitu digali ternyata banyak keluar ular-ular yang orang-orang ini semua takut. Akhirnya keluar lagi, dan makam ketiga itu digali, dan itulah makam yang akan ditempati oleh jenazah Pak Darmo. Ternyata begitu digali, karena kondisinya setelah hujan, keluar lagi air.
Dan orang-orang bilang, ayo sudah dikuras dulu Pak, sebisanya Pak, dikuras keluar lagi air, dikuras lagi airnya, keluar lagi air dari bawah, sampai akhirnya orang-orang, ya sudah Pak, ini jenazahnya sudah terlanjur basah juga, ya udah langsung dimasukkan aja, begitu dimasukkan, ditutup, dan di situ Ustadz ini berdoa sebisa mungkin cepet-cepetan karena cuaca sudah mulai buruk, dan setelah itu orang-orang kembali ke rumah. Begitu kembali ke rumah, ditanyalah sama Pak Joko itu, Bu Darmo ditanya, Bu, ini besok kita adakan tahlilan Bu di sini ya, malam ini. Kita malam ini ndak usah ada tahlilan dulu karena orang-orang ini banyak yang ngerasa nggak enak badan setelah pemakaman tadi. Nggih Pak, matur nuwun Pak, Bu Darmo bilang seperti itu. Dan keesokan harinya mulailah digelar satu tahlilan itu. Ternyata setelah digelar tahlilan, malamnya itu ada pengakuan dari warga itu yang mendengar ada suara seperti perempuan yang sedang nembang di pos kambing itu. Nah, karena yang jaga pos kambing itu ngerasa takut, dia itu sempat izin ke Pak RT. Pak RT, malam ini saya minta izin untuk nggak jaga pos kambing dulu ya Pak. Ditanya sama Pak RT, loh kenapa? Anu Pak, badan saya nggak enak, agak meriang. Lah Pak RT sempat tanya, kamu itu meriang apa takut sama Pak Darmo? Oh enggak Pak, saya enggak takut Pak. Alah bilang aja kamu takut kan? Enggak kok Pak, enggak takut. Ya sudah, kamu pulang aja wis, nggak usah jaga, biar nanti aku yang melek, katanya Pak RT gitu. Ternyata malam itu ada suara perempuan yang sedang nembang, dan ini seperti dia ini melayang-layang di atas kampung. Dan semua warga itu keganggu sampai tutup telinga saking kerasnya melengkingnya suara perempuan ini. Jadi benar-benar malam itu benar-benar diteror warga itu dengan suara perempuan itu. Dan ada juga pengakuan dari warga itu yang begitu dia keluar rumah malam itu, dia ini ngelihat ada sosok seperti Pak Darmo, dia ini duduk sendirian di pojokan kampung dengan memakai baju kafan yang compang-camping. Dia ini sambil kayak kedinginan di pojokan kampung dan nggak ngomong apa-apa. Loh itu kan Pak Darmo. Tapi orang-orang waktu itu juga karena takut, mereka masuk lagi ke rumah. Dan teror perempuan itu terus berlangsung. Jadi malam itu ada yang mendengar seperti suara kereta kencana yang lewat. Cring, 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 cring. Begitu di depan rumah, wah seperti itu. Dan ngelihat ada perempuan pakai kebaya merah di situ. Dan suara orang nembang itu hampir tiap malam didengar oleh warga. Nggak ada satupun yang nggak dengar. Jadi kalau sudah suara orang nembang ini muncul, mesti orang-orang tua itu nutup telinga anaknya supaya nggak dengar. Jadi seolah-olah, misalnya ada satu warga yang di situ dengar ada suara orang nembang, seolah-olah itu suaranya ada di depan rumah. Padahal semua warga itu mengalami itu. Ada juga warga yang coba memastikan di depan rumah ternyata nggak ada orang siapapun. Karena suaranya dengar sekali seperti di depan pintu. Tapi begitu dibuka nggak ada orang. Tapi suara itu seperti melayang-layang di atas. Dan itu terjadi setiap malam hampir 7 hari berturut-turut seperti itu. Sampai akhirnya Pak Joko ini menghubungi satu ustadz tadi. Dan ustadz itu bilang, enggak apa-apa, sudah enggak apa-apa. Itu makhluk itu kayak seolah-olah dia nggak terima. Karena dia dijadikan istri oleh Pak Darmo. Dan dia itu ngerasa seolah ditinggalkan oleh Pak Darmo. Karena ada perjanjian-perjanjian khusus di mana Pak Darmo ini mungkin ada janji dengan makhluk ini. Nah, usut punya usut, ternyata apa yang menyebabkan Pak Darmo itu sampai punya istri dari bangsa lain. Ternyata pengakuan dari istrinya Pak Darmo itu, Pak Darmo itu sehari-hari memang masuk keluar hutan. Beliau ini cari kayu dan lain-lain. Nah, istrinya sendiri, dia ini nggak tahu menahu tentang Pak Darmo itu punya istri dari bangsa jin. Dia itu taunya ketika meninggal suaminya seperti itu, dia bisa hidup lagi. Disitulah istrinya itu mulai ngerasa ada yang aneh dengan Pak Darmo. Jadi selama menikah dengan Pak Darmo itu, Bu Darmo ini nggak tahu kalau Pak Darmo ini juga punya istri dari bangsa jin. Jadi ketika itu ada pengakuan dari warga yang sempat diajak oleh Pak Darmo
Dia ini nebang kayu di tengah hutan, dan setelah nebang kayu itu Pak Darmo itu seperti pingsan. Dan setelah bangun dari pingsannya itu, dia cerita ke temannya kalau ternyata ketika nebang kayu itu ada perempuan yang datang, dia ini marah. "Kowe lah pengerusak omahku. Kowe lah pengerusak omahku." Loh, maaf, saya nggak ngerusak, saya cuma nebang kayu, ini untuk pekerjaan saya ini nyarinya kayu. Jadi ketika pingsan itu Pak Darmo ngerasa seperti itu, dia cerita ke temannya. Dan setelah kejadian itu, perempuan ini, dia ini sering mendatangi Pak Darmo. Dia sering datangi Pak Darmo dan minta untuk dinikahi. Karena dia ngerasa rumahnya sudah diobrak-abrik, nggak punya tempat tinggal lagi, dan dia ngerasa dia harus dinikahi sama Pak Darmo. Dan ketika itulah terjadi pernikahan antara Pak Darmo dengan perempuan ini, bangsa jin ini. Setelah itulah mungkin temennya ngerasa Pak Darmo itu sehari-hari ada hal yang aneh yang dilakukan. Akhirnya temennya ini nggak mau lagi kerja dengan Pak Darmo. Nah, ini pengakuan dari temennya seperti itu. Dan dari kisah ini yang dikirim oleh Fani itu, kita bisa belajar banyak sekali bahwa kadang-kadang banyak manusia itu yang masih menganggap perjanjian dengan jin itu adalah perjanjian yang biasa dan bisa dipertanggungjawabkan. Padahal dia nggak tahu bahwa ketika kita melakukan kerjasama dengan jin, memang mereka bisa ngasih apa-apapun ke kita, bahkan dunia bisa dikasih. Tapi itu hanya sesaat dan sengsaranya akan selamanya. Karena kita akan di akhirat, siapa yang menyekutukan Allah, kita nggak percaya dengan kekuasaan Allah dan lebih percaya dengan bangsa jin, maka kita akan sengsara selamanya. Jadi dari kisah ini, Pak Darmo yang mengalami kejadian seperti itu, akhirnya orang-orang ini semakin mawas diri. Ketika masuk hutan, mereka mengucapkan salam. Ketika mau ke toilet, mereka juga membacakan doa, supaya siapa tahu mungkin ada yang jin yang sedang berdiam diri di toilet, atau jin yang lagi main di hutan itu, minimal mereka tahu bahwa ada manusia yang datang, mereka bisa menyingkir lebih dulu, supaya nggak ada kejadian-kejadian semacam itu. Nah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kisah ini datangnya dari Fani. Semoga kisah ini bisa diambil kesimpulan dan bisa diambil hikmah oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjanji pada bulan, pada bintang, berjanji akan datang esok malam.